Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang diturunkan bukan untuk mengurung akal manusia, tetapi justru untuk menghidupkan daya nalar dan membuka cakrawala berpikir. Tidak ada satupun ajaran dalam Al-Quran yang bersifat irasional atau bertentangan dengan logika sehat. Jika sekilas ada ayat yang tampak tidak masuk akal, sesungguhnya yang terjadi hanyalah keterbatasan akal manusia dalam menjangkaunya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melempar saat engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Ini adalah contoh yang sangat indah. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW benar-benar melempar segenggam pasir ke arah pasukan Quraisy pada saat perang Badar. Itu adalah fakta empiris yang dapat dijelaskan secara rasional. Namun Al-Quran menyingkap dimensi lain di balik peristiwa itu. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Ini tidak bisa diterima secara nalar, bagaimana mungkin? Bukan engkau yang melempar saat engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Di sini kita melihat dua level kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran rasional. Lemparan Nabi adalah tindakan nyata, dapat dipahami oleh akal dan diindra oleh mata. Yang kedua adalah supra-rasional, ma fauqal aqli, bahwa dampak dari lemparan pasir yang mengenai wajah musuh-musuh dalam jumlah besar bukan karena daya manusia semata, melainkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wilayah yang melampaui akal, yang disebut dengan supra-rasional, tetapi tidak menyalahi akal. Perpaduan ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajarkan dua hal sekaligus, menghargai hukum sebab akibat yang rasional, sunnatullah, dan pada saat yang sama menyadarkan manusia akan adanya dimensi ilahi yang melampaui batas logika manusia. Maka apa yang ada dalam Al-Quran selalu bisa dinalar atau melampaui akal, yang disebut suprarasional. Sehingga sangatlah problematis jika seseorang beragama tetapi menanggalkan dimensi rasionalitasnya, sebab rasionalitas merupakan instrumen epistemologis yang justru diakui dan didorong oleh agama. Demikian pula, tuduhan bahwa agama bersifat tidak rasional adalah klaim yang tidak berdasar, karena agama pada hakikatnya beroperasi dalam dua wilayah epistemik, rasional yang dapat dinalar dan suprarasional yang melampaui akal tanpa pernah bertentangan dengannya.